Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cindy Sofiah dengan NIM 21210121 dari kelas B2 non-reguler Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membacakan sebuah cerpen untuk memenuhi tugas mata kuliah Apresiasi dan Kajian Prosa dosen pengampu oleh Bapak Agus Prianto, MSN. Selamat menyaksikan. Cerpen yang saya bacakan adalah Pangeran Pandegelang dan Putri Cadasari. Simak baik-baik ya teman-teman. Alkisah, di daerah Banten ada seorang raja bernama Putri Arum. Wajahnya cantik dan rupawan. Kulit dan hatinya lembut bagaikan sutra. Tidak mengherankan jika banyak pangeran yang ingin menjadikan putri tersebut menjadi istrinya. Dari sekian banyak pangeran, tersebutlah dua orang pangeran yang ingin menikahinya, yaitu Pangeran Saibaguslana dan Pangeran Cunihin. Mereka teman seperguruan, namun memiliki sifat yang berbeda. Sesuai dengan nama mereka, kata Saibaguslana dalam bahasa Sunda yaitu laki-laki yang baik hati, sedangkan Pangeran Cunihin yang berarti laki-laki yang suka menggoda wanita. Mengetahui perawakan kedua pangeran, maka Putri Arum memilih Pangeran Saibaguslana sebagai kekasihnya. Rupanya, Pangeran Cunihin tidak rela mereka kenyataan tersebut. Secara diam-diam, ia iri hati dan dendam terhadap Pangeran Saibaguslana. Sehingga timbullah niatnya untuk mencuri ilmu dan kesaktian Ki Bagus Sailana. Pangeran Cunihin berhasil melaksanakan niatnya. Dengan kesaktian tersebut, ia kemudian mengubah wajah Pangeran Saibaguslana menjadi seorang tua dan berkulit hitam legam. Sementara itu, Pangeran Saibaguslana yang sudah tidak berdaya datang menghadap kepada gurunya untuk meminta petunjuk. Ia pun disarankan untuk membuat sebuah gelang yang bisa dilewati oleh Pangeran Cunihin. Jika Pangeran Cunihin melewati gelang tersebut, maka kesaktiannya akan lenyap dan Pangeran Saibaguslana akan kembali seperti pangeran. Setelah mendengar nasihat sang guru, Pangeran Saibaguslana datang ke sebuah kampung untuk menjadi seorang pembuat gelang atau Pandegelang tanpa sepengetahuan Putri Arum. Sejak itulah ia pun dipanggil dengan nama Pandegelang. Penduduk setempat akrab memanggilnya Ki Pande. Suatu hari ketika melintas di Bukit Manggis, Pandegelang melihat seorang gadis cantik yang termenung seorang diri. Rupanya gadis itu tidak asing lagi baginya. Ia adalah Putri Arum, sedang bersedih karena tidak ingin menikah dengan Pangeran Cunihin yang terkenal kejam dan bengis itu. Meskipun ia tahu kalau gadis itu kekasihnya, Pangeran Saibaguslana tidak ingin membongkar penyamarannya agar sang kekasih tidak bertambah sedih. Sampurasun, sapa Pandegelang. Rampes, jawab sang putri dengan terkejut. Maaf jika hamba telah mengagetkan Tuan Putri, kata Pandegelang, seraya memberi hormat. Sang putri tidak segera menjawab. Ia hanya terpaku mengamati lelaki yang belum dikenalnya itu. Meskipun wajah lelaki itu berkulit kelam, itu tampak kusam, sang putri yakin bahwa orang itu adalah orang baik. Ia mengumpamakan lelaki itu sebagai buah manggis. Walaupun hitam dan pahit kulitnya, tetapi putih dan manis buahnya. Dengan keyakinan itu, sang putri tidak segan untuk menjawab sapaan lelaki setengah baya itu. Maaf Aki, dan berasal dari mana Aki? Tanya sang putri. Nama hamba Pandegelang. Orang-orang memanggil hamba Ki Pande, jawab lelaki itu. Maaf Tuan Putri, seraya hamba boleh tahu
"Mengapa Tuan Putri tampak gundah gulana?" tanyanya. Sang putri kembali terdiam sambil meneteskan air mata. Ia ingin menceritakan kegundahan hatinya, namun sungguh berat untuk mengungkapkannya. Sang putri merasa bahwa tidak ada gunanya menceritakan masalah kepada orang lain, karena tak seorang pun yang dapat membantunya. "Oh maaf jika pertanyaan hamba telah menyinggung perasaan Tuan Putri," ucap Ki Pande hendak berlalu. Ketika Pandegelang akan meninggalkan tempat itu, sang putri mencegah langkahnya. "Tunggu, jangan pergi," cegah Putri Arum. "Baiklah Ki, saya akan menceritakan, tetapi sekedar untuk menghilangkan rasa penasaran Aki. Selama ini saya tidak pernah menceritakan masalah ini kepada siapapun, karena hanya akan sia-sia belaka," kata sang putri. "Mengapa Tuan Putri berkata seperti itu?" tanya Pandegelang. "Masalah yang saya alami saat ini sangat berat, Ki," ungkap sang putri. Putri Arum kemudian bercerita bahwa dirinya mendapat tekanan dari Pangeran Cunihin. "Saya sangat sedih, Ki. Pangeran Cunihin memaksa saya untuk menjadi istrinya. Meskipun ia tampan, tetapi saya tidak menyukai wataknya yang bengis dan kejam. Namun, saya tidak berdaya untuk menghadapinya, karena ia sangat berkuasa dan sakti mantraguna," jawab Putri Arum. Sejenak Pandegelang tertegun, hatinya sangat geram mendengar sikap dan perilaku Pangeran Cunihin yang semakin menjadi-jadi. Ia tidak sabar lagi ingin menghajar pangeran bengis itu. Meski demikian, ia tetap berusaha menyembunyikan amarah dan mencoba untuk menenangkan hati kekasihnya itu. "Hamba turut berduka cita atas Tuan Putri," ucap Pandegelang berlinang air mata. "Yang saya terima melalui mimpi bahwa saya harus menenangkan diri di bukit ini. Kelak akan ada seorang pangeran yang baik hati dan akan menolong saya. Namun harapan saya akan sirna, pangeran itu belum datang-datang. Padahal 3 hari lagi Pangeran Cunihin akan datang untuk memaksa saya menikah dengannya," keluh Putri Arum. Pandegelang kembali bertegun. Ia menyadari bahwa dewa penolong yang dimaksud sang putri adalah dirinya. Mulanya sang putri menolak saran karena bagaimana mungkin ia bisa menikah dengan Pangeran Cunihin. "Maaf Tuan Putri, sekiranya hamba menyarankan sebaiknya Tuan Putri menerima pernikahan dari Pangeran Cunihin itu, tetapi dengan syarat yang berat." Akhirnya Putri pun mengiyakan apa yang dimaksud oleh Ki Pande. Dengan syarat Pangeran Cunihin harus melubangi batu keramat hingga bisa dilalui manusia. Selain itu, batu keramat itu harus diletakkan di sekitar tepi pantai. Untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut diperlukan waktu 3 hari. Dengan demikian, tentu saja setengah dari kesaktian Pangeran Cunihin akan hilang. "Lalu bagaimana selanjutnya, Ki?" tanya Putri Arum setelah mendengar penjelasan itu. "Tuan Putri tidak usah khawatir, urusan selanjutnya serahkan kepada saya," ujar Pandegelang. Mendengar seluruhan penjelasan Pandegelang, maka semakin yakinlah sang putri untuk menerima saran tersebut. Setelah itu, Pandegelang kemudian mengajak Putri Arum ke tempat tinggalnya untuk mengatur siasat. Perjalanan menuju ke tempat tinggal Pandegelang ternyata cukup jauh dan melelahkan sehingga membuat Putri Arum jatuh pingsan di atas sebuah batu yang sangat besar. Dan penduduk setempat menolongnya hingga dibawa ke rumah Pandegelang. Mereka pun merawat sang putri dengan penuh kasih sayang. Menurut tertua kampung,
Sang putri akan segera sembuh jika ia meminum air gunung yang memancar melalui batu cadas itu. Alhasil, setelah meminum air dari cadas tersebut, Putri Arum kembali sehat. Sejak itulah, penduduk kampung memanggil Putri Arum dengan sebutan Putri Cadasari. Setelah itu, sang putri segera mengatur siasat bersama Pandeglang. Keesokan harinya, Putri Cadasari kembali ke istana. Kamu boleh menikahiku, Pangeran Cunihin, tapi dengan satu syarat. Kamu harus membawa batu cadas ke pantai lalu melubanginya. Jelas Putri Arum. Hah? Sungguh mudah syaratmu, Tuan Putri. Apa maksud dari syaratmu tadi? Batu keramat itu untuk bulan madu kita. Kita bisa duduk di atas batu itu sambil menikmati indahnya pantai. Bukankah itu terlihat indah, Pangeran? Oh, sungguh bulan madu yang menyenangkan, Tuan Putri. Memang seorang yang paling romantis. Puji Pangeran Cunihin. Tanpa sepengetahuan dan perasaan curiga, Pangeran Cunihin segera melaksanakan syarat tersebut. Dengan beberapa waktu, Pandeglang yang sejak tadi bersembunyi di balik semak-semak dan melihat keadaan sekitar. Pangeran Cunihin berhasil membuat batu keramat yang ada di pinggir pantai dan dilubanginya. Hai tuai bangka, apa yang kamu lakukan? Bentak Pangeran Cunihin yang melihat ke arah Ki Pande. Saya datang kemari untuk merebut kembali kesaktian dan Putri Arum yang kamu rampas. Hah? Bukankah kamu pernah mengatakan bahwa kamu tidak pantas menjadi seorang pemenang? Lihatlah sang putri telah menjadi milikku untuk selamanya. Hahaha. Ujar putri. Lihatlah wahai Tuan Putri, keinginan Tuan Putri sudah terwujud. Sungguh sebuah tempat yang indah dan romantis untuk kita bulan madu, kata Pangeran Cunihin. Dengan sikap tenang, Putri Cadasari melanjutkan kegembiraan dan menjalankan siasat yang ia jalankan bersama Pandeglang. Maaf Pangeran, barangkali saya terlalu gembira sehingga saya tidak dapat melihat lubang yang Pangeran buat. Tanpa berpikir panjang, Pangeran Cunihin segera berjalan melewati lubang tersebut. Pada batu keramat, baru beberapa langkah, ia berjalan dalam lubang batu, tiba-tiba seluruh tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa. Ia pun berteriak keras karena tidak kuat menahan rasa sakit itu. Begitu ia selesai melewati lubang itu, seluruh tubuhnya kekuatannya hilang. Tubuhnya menjadi tua, kelam, hitam, legam, dan seperti seorang kakek-kakek. Pada saat yang bersamaan, Pandeglang merasakan kekuatan yang luar biasa. Tubuhnya menjadi sangat kuat. Kesaktian kembali seperti semula. Wajahnya kembali tampan seperti sedia kala. Putri Cadasari seolah-olah tidak percaya menyaksikan kejadian itu. Ia baru sadar bahwa ternyata lelaki parubaya tersebut adalah kekasihnya, yaitu Pangeran Saebaguslana. Akang, bagaimana bisa terjadi? Tanya Putri Cadasari dengan heran. Pangeran Pandeglang pun menceritakan semua kejadian yang dialami, mulai dari peristiwa Pangeran Cunihin yang merebut kesaktiannya, hingga wangsit yang diberikan kepada sang putri. Mendengar cerita itu, barulah sang putri sadar bahwa wangsit yang ia terima adalah benar adanya. Akhirnya mereka pun meninggalkan batu keramat itu. Beberapa waktu kemudian, mereka menikah dan hidup bahagia. Terima kasih. Sekian cerpen yang saya bacakan. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.